Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat satu video. Isinya adalah rangkuman dari evaluasi uji kom tahap 1, ya. Khususnya evaluasi dari saya. Mungkin nanti akan ada beberapa yang perlu kita praktekkan, tapi tidak semuanya. Tapi yang jelas, pada video ini akan saya bahas apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta uji kom, dan diharapkan ini ketika uji kom 2 nanti dengan penguji eksternal, dengan penguji dari rumah sakit, ini tidak terjadi. Oke, pertama akan saya buat dulu kisi-kisinya dari semua ujian atau uji kom, tindakan uji kom yang waktu itu kalian lakukan, ya. Yang pertama itu ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kedua, kemudian ada benchmarking. Yang ketiga, kemudian ada personal hygiene. Kemudian ada mobilisasi dan ambulasi. Kemudian BAB, BAK di atas tempat tidur. Kemudian ada manajemen nyeri, ada kompres guli-guli, ada RJP, sterilisasi alat. Secara umum tindakan-tindakan untuk uji kom keperawatan SMK, tingkat SMK itu secara garis besar ini. Tapi masing-masing poinnya itu kemudian nanti akan dibagi menjadi beberapa tindakan, ya. Seperti TTV ini ada 4 tindakan: tekanan darah, pernafasan, nadi, tekanan darah, pernafasan, nadi, suhu, ya. Kemudian benchmarking 1 tindakan, personal hygiene ada 5, memandikan, keramas, gunting kuku, oral hygiene dan vulva hygiene. Kemudian mobilisasi ambulasi menjadi 1 tindakan, BAB-BAK 2 tindakan, manajemen nyeri 4 tindakan, guli-guli panas, kirbat es, kompres panas atau kompres hangat dan kompres dingin. RJP ini khusus untuk di bakti insani, ya. Ya, karena memang pada dasarnya asisten keperawatan atau lulusan SMK itu hanya memiliki tugas memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau di Permenkes yang sebelumnya yang sudah digantikan oleh PP yang baru, itu hanya 8 tindakan kalau tidak salah, ya. Sterilisasi 1 tindakan. Nah, ini yang nanti akan diujikan ketika uji kom bersama penguji dari rumah sakit. Jadi kurang lebih ada 10, 13, 17, 18 tindakan. Ya, ada beberapa hal elementer yang kemudian ketika evaluasi kemarin menjadi catatan dari saya untuk para peserta, terutama berkaitan dengan SOP atau standar operating procedure. Bagaimanapun juga SOP itu harus dilakukan, gitu, ya. Contohnya pernah yang saya bahas ketika memeriksa tekanan darah. Secara langkah prosedurnya yang harus kalian lakukan pertama adalah ketika kalian sudah menemukan lokasi arteri brachialis, ditemukan, kemudian kalian memasang manset. Manset dipasang 2-3 cm di atas vasokubitis. Oke, artinya kalau di sini kalian temukan Kalau kalian di sini menemukan arteri brachialisnya, ya,
di daerah sini. Kemudian kalian naikkan dua atau biasanya dua jari orang dewasa dari sini, kemudian baru dipasang manset, gitu ya. Kalau secara prosedurnya, manset dipasang, setelah itu pasang sphygmo analog dari sphygmomanometer itu sejajar dengan mata. Setelah itu pasang stetoskop. Baru yang terakhir raba arteri radialis. Baru naikkan pompa. Nah, ini saya ingatkan lagi salah satu kesalahan elementer, kesalahan paling dasar yang dilakukan oleh kalian ketika kalian kemarin melakukan uji kom 1. Jadi banyak di antara kalian yang secara prosedur salah gitu, karena tidak memegang arteri radialis kemudian langsung dinaikkan. Itu walaupun ketika kalian di lapangan bertemu hal seperti itu, ya, ketika kalian PKL bertemu hal seperti itu tetap secara ilmunya salah. Nah, hal seperti itu harus diminimalisir ketika nanti uji kompetensi dengan penguji dari rumah sakit, karena kalau itu terjadi itu cukup fatal biasanya. Nah, kemudian kalau di TTV atau di tekanan darah yang kemarin juga lupa, naikkan sampai arteri tidak teraba. Ketika arteri radialis kalian pompa sambil memegang arteri radialis pasien. Ketika arteri radialis pasien sudah tidak teraba, ya, naikkan 20 sampai 30 pompanya. Ya, misalkan di angka 110 arteri radialis pasien sudah tidak teraba, naikkan sampai 130 atau 140. Rumusnya begitu, bukan asal dinaikkan ke angka tertentu, misalkan asal dipompa aja sampai 160, tidak. Kalau pasiennya ketika kamu pegang arteri radialis kemudian si nadinya berhenti di pompaan angka 180, maka kamu naikkan sampai 210 atau 200 atau 210. Baru setelah itu turunkan pelan-pelan. Ini untuk menghindari yang namanya bias dari bunyi sistem dan diastol, itu ya. Itu kesalahan pertama ketika PTV dilakukan, tekanan darah dilakukan. Yang kedua, yang sering tampak tidak efektif dan tidak efisien ketika kalian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital adalah kalian melakukannya satu persatu. Misalkan kalian memeriksa tekanan darah dulu, selesai. Kemudian baru memeriksa nadi, selesai. Kemudian baru memeriksa pernafasan, selesai. Kemudian baru memeriksa termo atau suhu. Padahal itu akan menghabiskan waktu ujian kamu. Begitupun ketika kalian nanti menjadi seorang perawat, pelayan kesehatan di rumah sakit, itu bisa diefisienkan dengan cara gini. Misalkan ini adalah termometer. Pertama yang kamu lakukan, jangan dulu lakukan tensi. Lakukan pemeriksaan yang bisa dilakukan secara serentak. Contohnya pemeriksaan suhu, termo. Kamu minta pasien untuk menyimpan termonya di ketiak, ya, dengan prosedur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Misalkan disiapkan termometernya, kalau termometernya raksa pastikan air raksanya di 0 kan gitu. Kemudian dibersihkan ketiak pasiennya, misalkan seperti itu. Taruh termonya, silakan lengan pasien, gitu ya. Ketika termo bekerja dalam waktu 5 sampai 10 menit, kamu sambil bisa menghitung pertama napas pasien, lihat pergerakan tangannya, gitu ya, karena akan mudah melihat pergerakan tangan pasien ketika bernafas. Dihitung 1 menit silahkan, dihitung 30 detik silahkan, dihitung 15 detik silahkan. Tapi kalau kalian memang belum terbiasa untuk menyingkat pemeriksaan, lakukan 60 detik. Ya, ketika nafas selesai, pasti suhu belum selesai. Kamu langsung megang area arteri radialis pasien yang disilangkan, gitu ya. Hitung juga berapa 1 menitnya.
Kamu dapat 2 data, ini belum selesai, ajak pasien ngobrol, ajak pasiennya untuk ngobrol. Misalkan kamu bilang, Ibu hasil pemeriksa pernafasannya bagus ya, 20 kali per menit, normal segitu. Kalau kamu menemukan angka yang abnormal, kamu misalkan, Bu, kok cepet nafasnya, kok 26 kali per menit, semalam istirahatnya gimana, tidurnya nyenyak atau tidak, ada yang ibu takutkan nggak, ada yang ibu rasakan nggak, nyeri dada atau tidak, kalian gali data sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah komunikasi tahap kerja. Jangan pasien dibiarkan. Begitupun ketika kamu menemukan tekanan denyut nadinya seperti apa. Itu selesai, termo berbunyi, kamu angkat, kamu lihat, komunikasikan dengan pasien hasilnya. Baru yang terakhir melakukan tensi, tekanan darah. Nah, tekanan darah ini nanti juga sama hasilnya seperti itu. Itu ya kesalahan di tanda-tanda vital. Kemudian saya masuk dulu ke hal-hal yang bisa kita bahas tanpa kita praktekkan. Itu di sterilisasi. Sterilisasi secara ringkasnya itu ada 3, ya, ada 3 tahap. Ada dekontaminasi, ada desinfeksi, kemudian ada sterilisasi. Simpelnya, dekontaminasi itu artinya menghilangkan kotoran dan noda dari alat kesehatan. Yang kedua, desinfeksi itu menghilangkan mikroorganisme, ya, dengan desinfektan, dengan cairan, ya, atau dengan air yang mendidih. Kalau sterilisasi itu menghilangkan mikroorganisme sekaligus menghilangkan spora atau istilahnya bibit dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, ketika kalian melakukan dekontaminasi, langkah yang benar itu pertama adalah kalau alatnya misalkan alat sterilis, kita contohkan yang akan kalian sterilisasi adalah ini, pinset, dan di sini terlihat ada bekas darah, maka yang kamu lakukan pertama adalah cuci di bawah air mengalir, jangan direndam. Ya, cuci di bawah air mengalir sampai bekas darahnya hilang. Setelah itu sikat pakai sabun. Ya, penyabunan itu bagian dari dekontaminasi, bukan bagian dari desinfeksi, karena dia tidak menghilangkan 100% mikroba. Setelah itu, setelah bersih, baru kalian lakukan steril desinfeksi dengan memasukkan alat ini ke cairan, direndam ke cairan desinfektan. Nah, ini yang banyak tidak tahu di antara kalian. Yang dimaksud dengan 1:10 atau 1:9 dari cairan desinfektan yang harus kalian buat. Yang dimaksud dengan 1:9 atau 1:10 itu artinya jika cairan desinfektan yang dibuat 1 liter, ya, atau 1 liter sama dengan 1000 mili, maka 100 milinya adalah desinfektan, zat aktif, dan 900 milinya adalah air. Jadi artinya gini, kalau kalian bikin larutan desinfektan yang 1 liter, maka 100 milinya adalah, kalau kalian pakai klorinnya atau yang ada kandungan di dalam baiklinnya, itu adalah 100 mili. Dan air yang dari keran yang kalian tampung itu 900 mili. Begitupun kalau kalian bikinnya 2 liter, ya kan? Berarti 1800 milinya adalah air, 200 milinya adalah cairan desinfektan. Kalau kalian menggunakan bahan aktif atau zat aktif yang sudah keluaran pabrik, ada instruksi pemakaiannya, misalkan 3 tutup botol untuk 1 liter air. Nah, itu berarti takarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang banyak salah, ya, hampir semua yang ujian dengan saya waktu itu salah.
Kemudian setelah bersih, rendam di desinfektan selama 20 atau 30 menit, 15 atau 20 menit. Baru setelah itu kemudian dibilas di bawah air mengalir, tidak perlu pakai sabun lagi. Setelah dibilas, dikeringkan, dibungkus, baru masukkan alat sterilisasi. Itu untuk sterilisasi. Kalian, saya yakin untuk prakteknya kalian sudah paham gitu ya, sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Yang kalian lupa itu biasanya prinsip prakteknya ya. Harus dimulai dari dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi seperti saya jelaskan tadi. Kemudian bed making nanti akan kita praktekkan terakhir. RGP saya jelaskan terakhir. Kita masuk ke bagian PH, personal hygiene di vulva hygiene-nya. Oke, di sini ya saya tidak mempraktekannya secara lengkap, hanya dengan phantom vulva. Vulva hygiene itu prinsip tindakannya adalah steril ya. Jadi tidak menggunakan sebaiknya ya menggunakan handscoon steril. Tapi kalaupun tidak menggunakan handscoon steril, tetap harus bisa dipertahankan teknik sterilnya. Anggap saya sekarang tidak menggunakan handscoon steril ya, pakai handscoon biasa. Maka kita bisa menggunakan pinset, dibantu dengan pinset. Ya, ini adalah kasa steril yang sudah saya siapkan, ditaruh di bagian atas vulva hygiene-nya. Ya, di bagian atas vulvanya atau di bagian simfisis pubis. Kemudian ya untuk kasa yang dipakai untuk membersihkannya itu menggunakan minimal 5, karena yang harus kalian bersihkan adalah labia mayora atau area bagian dalam sebelah kanan, buang ke bengkok. Saya tidak bawa bengkok ya, buang ke bengkok. Labia mayora, kemudian labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian vestibulum. Ya, kalaupun tidak kelihatan, saya ulang berarti lebih dekat ya. Labia mayora kanan, kemudian ganti kapas, labia mayora kiri, ganti kapas, labia minora kanan, ganti kapas, labia minora kiri, ganti kapas, terakhir vestibulum. Tuh, ya. Dan bagian vestibulum tidak boleh membersihkannya dari bawah ke atas atau ascending, tapi dari atas ke bawah untuk menghindari infeksi dari area anus ke area vagina. Kenapa? Nah, ini yang bisa kalian pegang kalau nanti ditanya oleh pengujinya. Kenapa tidak boleh dari bawah ke atas? Karena pertama menghindari infeksi, yang kedua kalian bisa jawab secara anatomi uretra wanita itu lebih pendek daripada uretra pria. Jadi resiko untuk infeksi saluran kemihnya lebih tinggi pada wanita kalau cara membersihkannya salah. Itu secara jawabannya. Gitu ya. Nah, ini bekasnya taruh di bengkok, jangan salah buang gitu ya. Oke, itu untuk personal hygiene. Selebihnya saya lihat kalian bisa melakukan dengan baik. Nanti silahkan dipraktekkan. Sebenarnya ada 2 teknik untuk ketika oral hygiene. Oke ya. Oral hygiene itu bisa dilakukan dengan cara kalau pasiennya sadar, maka pasien bisa disemifolorkan. Tapi kalau pasien tidak sadar, maka caranya adalah duduk satu orang. Oke, saya ambil alatnya. Oke, kalau pasien tidak sadar, maka yang harus dilakukan itu bukan meminta pasien
pasien tidak akan bisa berkumur-kumur. Sorry, saya ralat. Kalau pasien sadar bisa duduk, maka pasien bisa diminta untuk semivolar untuk kumur-kumur. Kalau pasien sadar tapi imobilisasi total, tirah barin totalnya atau bahkan ada kelumpuhan gitu, tidak bisa bergerak, imobilisasi total, maka tapi pasien sadar, maka bisa dilakukan dengan cara meminta pasien untuk miring. Bu, kumur-kumur dulu, silakan miringkan kepalanya, badannya nggak usah ikut. Miringkan kepalanya seperti ini, gitu ya. Jadi pasiennya dimiringin. Itu kalau pasiennya sadar tapi dia imobilisasi total, misalkan lumpuh, ya, area badan pada pasien misalkan pasca operasi saraf kejepit, itu dia tidak bisa bergerak sama sekali, ya, maka miringkan bagian kepalanya, gitu ya, untuk kumur-kumur. Dan cara membersihkannya pun, ketika kita membersihkan mulut pasien, kita minta untuk pasiennya kepalanya pun miring. Tentu tidak akan seperti ngebersihin orang yang normal, gitu ya. Tapi kalau pasiennya tidak sadar sama sekali, maka biasanya dilakukan dengan cara, ada salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan menggunakan pinset, ya. Kasa dililitkan ke pinset, ya, kemudian ini sudah direndam ke NaCl, kemudian diperas supaya tidak terlalu basah, baru kita sikat gigi pasien. Kita pakai tonspatel, buka mulut pasien, kemudian bersihkan. Jadi pasien tidak perlu digerakkan dan tidak perlu berkumur-kumur. Itu untuk oral hygiene. Jadi tergantung kasusnya sebenarnya. Kalau kalian kemudian mendapatkan kasus dan pengujinya cukup jeli gitu, ini pasiennya sadar, mobilisasinya bagus, gimana caranya? Pasiennya sadar tapi imobilisasi, gimana caranya? Pasiennya tidak sadar sama sekali, gimana caranya? Jadi ada 3 cara. Kalau pasien sadar bisa mobilisasi, dia semivolar. Kalau pasien sadar tapi imobilisasi total, kita miringkan kepalanya. Kalau pasien tidak sadar, maka menggunakan pinset. Oke, itu untuk yang personal hygiene. Manajemen diri diberesin semua dulu atau ada mau ditanyakan dulu? Kira-kira tanya dulu. Oke. Ya, turun. Oke, ada pertanyaan dari teman kalian yang mungkin akan bisa mewakili. Apa? Ya. Apa tuh? Cara lipat tengah yang benar sama nentuin titik tengahnya gimana? Lipat tengah sama nentuin titik tengah dengan posisi ada pasien ya. Iya. Kunci ya. Kelihatan kan ya? Iya. Enggak, Pak. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya. Mundurin lagi. Ini? Enggak, Pak. Kayaknya ini kurang ini deh Pak, bawah. Setengah doang sih, Pak. Terlalu doang. Iya, terlalu doang. Ya saya edit lagi soalnya ini langsung. Oh, langsung dipas berarti. Ya. Malas ngeditnya. Oke, ya. Lipat tengah. Langsung pakai pasien atau nggak usah? Langsung aja, Pak. Lagi. Udah. Berarti kamu ngadepnya ke sini. Apa miringnya ke sini? Pindahin ke sini biar lebih kelihatan.
Oke. Sebenarnya menentukan titik tengah itu nggak susah, ya. Ketika kamu memiringkan pasien, minta pasien untuk coba ulangi lagi biar saya bantu miringin. Oke, ya. Oke, Bu, saya bantu miringin. Nah, minta pasien untuk lebih menjorok ke arah mendekati perawat. Jadi di sini, di area sini nanti lebihnya lebih banyak. Oke ya. Nah, area tengah itu sebenarnya pas di punggung pasien. Tapi kalau kamu bisa memiringkan pasien lebih ke sana lagi, ini akan lebih. Gitu ya, area tengah itu sebenarnya di punggung pasien ini. Oke, kemudian ketika berarti ngegantinya kan biar pas di tengah, nggak perlu narik kanan kiri lagi kan? Iya, Pak. Oke, kamu gulung dulu. Nah, gulungnya lewati area tengah. Tadi kita bilang area tengahnya itu pas di punggung pasien ini kan, berarti masukin, lewatin sampai ke lebih dalam lagi. Kalau di area punggung, masukin kita ke area dalamnya. Kalau di kepala ataupun di kaki, kita langsung bisa jorokin ke sana. Nah, kemudian lipatannya itu sebenarnya nggak ada teknik khusus ya. Oke, biasanya lipatnya itu kalau lipatan kalian berarti dibagi dua gini ya. Ini belum lipatannya. Kalau yang saya lihat ketika uji kom kalian kemarin, lipatan kalian itu biasanya begini. Nah, ini biasanya lipatan kalian begini. Jadi kalau spray kalian ketika dibuka lipatan pertama, baru ini ketemu tengahnya. Itu yang biasa saya lihat ketika kalian uji kom kemarin, gitu ya. Sebenarnya tidak ada pakemnya, tapi kalaupun mau kayak gini ya bagus gitu. Jadi kalaupun lipatannya seperti itu, ya 1, 2, 3. Berarti ya kamu tinggal taruh di tengah sini. 1, 2, 3. Sebenarnya sesimpel itu. Kalaupun lipatannya misalkan nggak kayak begitu, ya lipatannya hanya begini gitu ya. Benar-benar kayak ngelipat bendera. Kamu tinggal buka aja. Tarik lagi, seperti itu sebenarnya. Jadi nggak terlalu repot, ya. Nah, ketika kamu pasang, ini kan cara ngelipatnya salah karena ini area jahitannya di dalam. Jadi yang harus kamu buka, karena ini jahitannya ada di dalam, yang harus kamu buka, yang ini tarik, bagian dalam yang kamu tarik. Bagian dalam yang ditarik, ya. Kalau lipatannya jahitan luar kayak gini, oke, yang lebih enak. Ini kelihatan nggak jahitannya ya? Jahitannya di luar. Oke, pakai lipatan kalian ya. Oke, kalau pakai lipatan yang kalian biasa pakai, ya, buka di tengah 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini tadi jahitannya udah di luar,
maka yang ini yang tinggal tarik. Ya, kalau tadi yang saya contohkan pertama agak salah, lipetannya di dalam, jadi agak repot. Yang harus kamu tarik yang bagian dalam. Ini bagian luar yang kamu tarik. Ya, di bagian sini ya kamu rapikan dulu. Kalau dia linennya linen segi 4, kayak kamu rapikan area sini dulu, area kepala dan kaki supaya ngunci. Oke, area kepala dan kaki udah masuk, belum rapi. Kamu lihat ini lebihnya masih agak banyak, tarik lagi. Kalau udah, ya sekiranya ini masih kebanyakan, oke, kita tarik lagi. Baru ini di segitigakan. Pasti untuk pertama nggak bakal rapi, maka nanti dirapiin lagi di belakang, di terakhir. Oke. Ya ini linennya juga cukup licin. Baru setelah itu lebih bagian tengahnya kamu masukin ke bawah linen yang lama yang sudah digulung, selipkan. Baru minta pasien untuk berbalik. Oke, ya. Nah ini sudah agak terlalu banyak berarti tadi di sananya juga. Ini terlalu mempas, ya nggak kurang tapi terlalu mempas, jadi susah untuk dilipatnya. Jadi prinsipnya kalau kalian band making jangan terlalu banyak di bagian awal. Tapi yang penting dia udah bisa masuk, udah pas. Oke, baru rapikan area sini. Baru nanti rapikan lagi. Oke, itu ya. Udah langsung. Nah itu nggak boleh ya. Ngebolak balik pasien ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi. Kiri, kanan, udah terlentang gitu. Kalau harusnya. Ya. Kemudian ganti bantal. Bantal lagi. Dan kemarin saya di band making masih suka lihat ada beberapa anak yang salah selimut, bingung makein selimut. Kayak selimut itu pertama yang harus kalian lakukan sama kayak linen, jahitan dibalik. Jahitan dalam kamu taruh luar. Oke. Tuh. Ya, ini jahitan bagian dalam ditaruh di luar. Baru setelah itu lipat lagi. Oke, baru ini dilipat begini. Nah, ketika kamu akan memasangkan ke pasien, berarti kan tinggal kamu buka. Nah, ini posisinya udah jahitan luar. Oke, kamu pasang. Karena ini posisi sudah jahitan luar, berarti tinggal kamu tarik. Oke, untuk ujungnya dirapikan seperti memasukkan linen yang tadi, yang awal. Ya. Seperti ini cukup, ataupun kamu mau pasangkan sampai pasien. Ya, setelah itu baru dinaikkan lagi side railnya. Rapikan.
sebelah sana juga dirapikan. Jadi hasil kerja kamu rapi. Kalaupun nanti di bagian kalau pakai linen yang segi 4, kalaupun linennya kurang rapi, kalau ininya rapi tetap kelihatan enak. Itu. Ini nanti dirapikan juga. Nah, ini tampilan setelah kalian melakukan band making. Harusnya seperti ini. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan ya. Biasanya di cara ngelipat linennya, yang harus kalian ingat adalah linen itu juga lipatan terbalik. Jahitan dalam kalian lipat di luar. Cari tengah itu berarti posisi tengah adalah di punggung pasien, ya. Kemudian selimut itu juga lipat secara terbalik. Oke, itu kalau band making. Apa lagi? Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang nitip pertanyaan? Udah? Iya, udah. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau ada yang perlu dibahas lagi? Ada yang chat? RJP kenapa? Sama penjelasannya apa? Karena masing-masing guru itu pada beda. Oke, masing-masing guru berbeda. Oke ya, saya akan menjelaskan versi saya. Saya nggak mau bilang punya saya yang paling benar. Kamu ada yang mengalami lagi? Ya, tenang. Sini aja? Enggak. Sini. Di sini aja. Oh, tetap. Enggak. Oh. Di sini maksudnya. Nah, Oke. kayak tadi aja. RJP, ya RJP itu urutannya RJP resusitasi jantung paru. Singkatan-singkatan yang perlu kalian tahu, yang pertama airways, B breathing, C circulation. Airways atau jalan nafas. Jalan nafas itu dari mulut sampai kerongkongan sampai bawah. Kemudian breathing itu pernafasan. Pola nafas, gerak dada, C itu sirkulasi darah. Ketika saya kuliah dari 2008 sampai 2011-2012 itu urutannya memang A, B, C. Airways, breathing, circulation. Jadi ketika menyelamatkan pasien itu yang pertama dicek apakah ada nafasnya atau tidak. Itu selama saya kuliah. Tapi kemudian tahun menjelang saya lulus itu ada isu bahwa WHO merubah urutan ABC ini menjadi CAB, dari ABC ke CAB. Ini yang saya tahu di tahun 2013. Dan setelah saya baca, setelah saya konfirmasi, setelah saya pelajari lagi, memang urutan sekarang itu yang dipakai CAB. Kenapa? Secara ilmiahnya dan apa yang dilakukan oleh WHO itu sendiri, ABC ini banyak, dengan teknik ABC banyak pasien yang nyawanya tidak terselamatkan, gitu ya. Sementara CAB ini terbukti mengurangi tingkat kefatalan dari kondisi pasien itu sendiri. Kenapa dari ABC ke CAB? Kita balik lagi ke singkatan. C itu adalah circulation atau sirkulasi darah. B itu pernafasan. A itu airways. Apa yang membuat kalian hidup adalah oksigen yang kalian hirup melalui pernafasan yang masuk melalui jalan nafas. Setelah oksigen itu masuk, bagaimana oksigen bisa nyampe ke seluruh tubuh? Itu dengan sirkulasi darah.
Nah, asumsi awal inilah yang merubah ABC jadi CAB. Percuma kalau diselamatin pernafasannya, tapi sirkulasinya nggak jalan. Oksigen nyampe ke dalam tubuh, tapi tidak diantarkan ke sel. Itulah yang merubah dari ABC ke CAB. Kalian bisa cek di Google ataupun dimanapun. Sekarang itu yang dipakai pasti CAB. Itu ya. Itu soal urutan. Kemudian indikasinya apa? Indikasi CAB dilakukannya RJP itu pertama pasti karena awalnya adalah CAB. Ketika kamu tidak menemukan denyut nadi pasien ya, denyut nadi karotis, maka itu adalah indikasi kuat RJP harus dilakukan. Oke, kelihatan ini. Enggak sih Pak. Tinggal diituin kan? Oke, ya. Jadi ketika menemukan korban, ya sebenarnya saat ini adalah ketika pasien itu dipanggil namanya tidak merespon, dikasih rangsang nyeri tidak merespon, kemudian cek arteri karotis pasien tidak teraba, kamu lakukan call SPGDT, panggil SPGDT ya, ataupun tenaga medis terdekat, laporkan kondisinya, amankan pasien, setelah itu langsung di resus, dikompresi pasiennya. Untuk kompresinya masih sama ya. Kalau dulu saya belajar 2 jari di bawah sternum, sekarang tepat di area sternumnya, di tengah ya. Posisi tangan kalian seperti ini ya. Satu area telapak tangan sebelah sini menekan area sternum, dikuatkan dengan yang lainnya, yang satunya. Kemudian posisi ini harus lurus, tidak boleh menekuk begini, lurus. Dan yang bergerak adalah area bahunya. Ini tidak ada baterainya, jadi gak bakal nyala ya. Sampai 30 ya, kedalamannya 1 sampai 2 cm kan itu. Nah, setelah dilakukan sirkulasi, evaluasi muncul nggak nadinya. Ketika nadinya muncul, baru setelah itu cek area pernafasan pasien, cek airways-nya, cek breathing-nya. Setelah sirkulasinya oke, kemudian cek suara nafasnya dengan loop listen feel. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan ini, kita bisa mendengar, menilai jalan nafas pasien, apakah ada sumbatan atau tidak, dan bisa melihat pola nafas pasien breathing. Di sini adalah airways, suara, di sini adalah breathing, ya, dan ada hembusan nafas juga breathing gitu ya. Jadi kalau terdengar ada sumbatan, ada ngorok dan lain sebagainya, maka kamu lakukan head chin lift, kemudian sapuan jari, ya. Kalau ketika LLF pertama terdengar suara ngorok, kemudian dada tidak bergerak, maka head chin lift, sapuan jari, nafas buatan. Setelah itu evaluasi lagi dengan LLF. Itu sebenarnya untuk RJP. Jadi itu versi saya, dan sejauh yang saya tahu memang sudah berubah dari ABC ke CAB. Jadi lakukan pertama setelah kalian identifikasi pasien, amankan, laporkan, adalah bantu sirkulasinya dulu. Kalau sirkulasinya sudah aman, baru ke ABC. Itu ya untuk RJP. Indikasinya tadi ingat, indikasinya adalah henti jantung, berarti kan. Dengan apa cara ngeceknya? Dengan meraba apakah ada arteri karotis, arteri karotisnya teraba atau tidak. Kalau breathing dan circulation, indikasinya adalah henti nafas, tidak ada pergerakan dada ataupun tidak ada suara ataupun suara nafas tambahan, atau tidak ada hembusan nafas. Itu berkaitan dengan pernapasan. Oke, itu tentang RJP. Ada lagi? Praktek yang lainnya saya yakin kalian juga sudah mempraktekkan tiap hari dan kalian sudah paham. ABC
CAB apa tadi teori-teorinya ya, apa sih Teorinya. teorinya? Teori kita belum keluar nih Pak, apa yang mau keluar? Iya. Enggak, maksudnya yang berkaitan dengan RJP tadi urutan, terus Urutan sama penjelasan ya Pak. penjelasan apanya yang belum kalian paham? Semuanya. Apa? Sama itu Pak, apa namanya RJP di misalnya kayak di luar. Iya Pak. Hah? Di luar dari Di luar tapi kita bukan misalnya bukan kayak perawat. mau di kafe gitu Pak. Iya, karena di kasus gitu. Ya, prinsipnya sama. Kalau sebenarnya ini kan kalau bukan di negara kita ya, di negara luar, di negara maju, ini adalah salah satu skill yang harus diketahui oleh masyarakat awam. Gitu. Jadi ketika terjadinya itu tadi di kafe, di area tambang, sama mereka sudah tahu, dan teknik penanganan pertamanya juga sama, CAB gitu. Tapi yang jelas kalau di area luar rumah sakit tentunya adalah yang pertama kalian lakukan bantuan itu sampai bantuan medis datang, SPGDT datang. Yang kedua, ketika itu terjadi di area luar rumah sakit atau layanan kesehatan, otomatis alat juga kan terbatas. Makanya kalian pakai kompresi. Kalau di rumah sakit kan pakai DC shock, pakai yang listrik itu. Kemudian kalau di rumah sakit pakai ambu bag, tidak boleh lagi mouth-to-mouth kan gitu. Nah tapi kalau di area tambang, di kafe gimana, atau di kolam renang gitu ya, yang mouth-to-mouth, mulut ke mulut gitu. Tapi ditutup dengan entah kasa, entah kain, supaya tidak ada cross infection gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya kalau dari segi urutannya, segi penjelasannya. Jadi kapan RJP itu berhasil? Ketika pertama arteri karotis kembali teraba. Yang kedua suara nafasnya vesikuler. Vesikuler itu tidak ada wheezing, tidak ada ronki, suara nafas bersih. Yang ketiga ketika ada pergerakan dada, itu baru dinyatakan RJP berhasil. Setelah itu pasien di posisi SIMS, dimiringkan, posisi pulih. Itu penjelasannya seperti itu. Kondisi pasien apa saja yang bisa mengalami gawat daruratan dan perlu RJP ya banyak. Ya pasien di rumah sakit yang gagal jantung juga bisa, yang henti nafas ya kondisi gawat tertentu, kecelakaan juga bisa. Tersedak juga iya. Ada lagi. RJP udah, vulva hygiene udah ya. Bed making sudah, TTV tadi juga udah, sterilisasi kalian juga sudah. Ada lagi yang perlu disiapkan untuk uji kom di video ini. Sudah semua ya. Oke, kalau gitu videonya akan saya selesaikan. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar mempersiapkan uji kom bersama penguji dari rumah sakit. Intinya sebenarnya begini, prinsipnya adalah penguji rumah sakit itu akan melihat bukan ketika kalian praktek saja, tapi dilihat dari awal. Ketika kalian masuk, first impressionnya seperti apa. Makanya ketika kalian masuk, tampilkan rasa percaya diri bahwa saya bisa gitu. Jangan belum apa-apa kalian sudah merasa takut bisa nggak ya, dan itu akan mengganggu. Ya, setelah itu ketika kalian baca kasus, pastikan kalian tidak ragu menentukan kasus kalian. Oke, baca kasus itu ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui. Ketika kalian membaca kasus, misalkan Tuan X dirawat, ada yang masih punya nggak kasus yang uji kom 1? Dirawat di ruang mawar gitu ya. Tuan X 58 tahun dengan diagnosa DM tipe 2, kesadaran kaki burung, kesadaran soparoskoma misalkan. Ya, saat
inspeksi Anda menemukan pasien tanpa kulit pasien tanpa kusam, kuku panjang, tercium bau mulut. Oke, misalkan ini datanya. Oke ya. Nah, ketika kalian baca kasus, sebenarnya kalian gak perlu menulis ulang semua kasus. Pertama yang perlu kalian tulis adalah identitas dan usia. 1. Oke. Yang kedua, kalian perlu tahu dia sakit apa. Karena ini biasanya menjadi bahasan responsi dari penguji. Yang ketiga, yang perlu kalian catat adalah data. KU-nya apa, kesadarannya apa, DO-nya apa. Nah, ini masih ada yang nggak bisa bedain DO dan DS ya. Kalau di sini nggak ada DS-nya. Nggak ada juga yang bisa bedain KU dan kesadaran. Keadaan KU itu adalah keadaan umum, bukan kesadaran umum. Keadaan umum itu ditentukan oleh satu hal, yaitu mampu atau tidak dia melakukan activity daily living, kayak ke kamar mandi sendiri, makan sendiri. Nah, kalau dia bisa ke kamar mandi sendiri, jalan tanpa ada resiko jatuh, itu KU-nya baik. Kalau dia harus dibantu, itu terbatas, berarti harus dibantu ya, berarti KU-nya sedang. Kalau dia total di bed, itu berarti KU-nya pasti sudah buruk. Nah, itu ya. Nah, itu cara baca kasus. Yang kedua, jadi ketika kalian masuk baca kasus, jangan kalian takut ini kasusnya apa. Yang penting kalian udah tahu ini DM, ini pasiennya, identitasnya ini, penyakitnya ini, datanya ini. Dari data ini kamu udah bisa menentukan tindakannya apa. Kamu lihat pasien tanpa kusam, kulitnya, kukunya panjang, tercium bau mulut, itu kan sudah pasti PH. Tidak mungkin kamu bed making. Kalau di sini ada tambahan kasur, linen pasien basah misalkan, linen basah. Ini berarti data dari bed making, berarti kamu harus personal hygiene plus bed making. Jadi ketika ditanya, oke, apa yang akan kamu lakukan dengan pasien itu, saya akan melakukan personal hygiene dan bed making. Kenapa kamu melakukan itu pada pasien? Karena kondisi pasien kulitnya tanpa kusam, kukunya panjang dan mulutnya bau, gitu ya, tercium bau mulut dan linennya basah. Untuk itu saya lakukan 2 tindakan tersebut. Ketika kamu sudah pede dengan itu, penguji biasanya bisa melihat ini anak mampu. Nah, setelah itu kamu lakukan. Ketika melakukan tindakan, jaga komunikasi dengan pasien sekalipun pasien itu adalah adik kelas kamu ataupun teman kamu. Ngobrol sebagaimana kamu ke pasien. Tadi saya bilang, ketika hasilnya ketemu kamu nyampeinnya gimana, nanya kabar, berbahasa basi dan lain sebagainya, itu adalah bagian penting yang akan diperhatikan oleh penguji. Setelah komunikasi baru lakukan dokumentasi, pencatatan ya sebenarnya tidak perlu bagus-bagus lah, tapi yang penting kalian bisa paham mana bedanya DO, mana bedanya DS, kenapa ini pasiennya dilakukan tindakan itu gitu. Saya yakin penguji eksternal dari rumah sakit pun tidak akan mempermasalahkan diagnosa kamu atau masalah keperawatan kamu, karena itu bukan kompetensi kamu gitu. Jadi ya jangan takut gitu lah, jangan takut lah bener apa enggak, ya udah lakuin aja gitu. Itu kalau nggak ada lagi yang disampaikan, cukup ya. Iya, Pak. Oke, sekali lagi semoga video ini membantu dan kalian bisa uji kom dengan lancar. Saya akhiri video ini. Selamat berjuang beberapa hari lagi untuk angkatan 13 keperawatan SMK Kesehatan Pembimbing di uji kom 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.